untuk teman-teman yang sudah pegang sel. Ya, selamat pagi sahabat Garis Forex, bertemu lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi di hari Selasa 20 Agustus. Oke, kita mau analisa market apa nih, Miss? Seperti biasa ya Pak, kita akan bahas soal XAUUSD, emas ya, kemudian kita akan bahas oil dan Bitcoin. Oke, ada berita yang menarik sepanjang hari kemarin dan hari ini. Kalau berita yang berhubungan dengan ini enggak Pak, tapi kalau berita politik ada. Oke, tapi kita nggak perlu bahas di sini sepertinya ya, nanti jadi di next video ya. Betul. Kita bahas politik agak memanas Bu ya. Enggak, ya. Tapi rupiah menguat. Ya, itu juga menarik. Nanti kita bahas di video yang lain ya. Oke. Kita masuk ke chart aja langsung. Langsung ya. Yes. Oke, sekarang kita ada gold. Yes. Time frame daily kemarin naik, sempat naik tapi turun lagi. Iya. Gimana Bu? Cuman ini kan polanya menarik ya Pak. Polanya ini itu mulai dari sini, dia itu kan rally ya, tapi dia itu bikin base turun dulu, kemudian dia naik rally, ya kan dia bikin naik lagi. Nah, menurut saya ini kan sekarang ketahan di R1. Betul. Ya. R1 support selanjutnya bisa ke sini. Ya, ke sini. Asalkan dia nggak break di 2430, menurut saya masih ada potensi dia mungkin melanjutkan. Nah, tapi masalahnya naiknya ini agak ngeri ya. Menurut saya hati-hati untuk teman-teman yang sudah pegang sel. Resistennya gold itu memang ketahan di sini 2530 sampai dengan kemarin ya 2507 ya, 2507. Ini area yang menurut saya cukup kuat. Kalau ini tertembus, kita hanya bisa lihat di R2-nya sekitar 2580. Wah, tinggi sekali ya Bu ya. Betul. 2580. Iya, jadi ketika dia break 2530, di sini udah nggak ada halangan ya. Nggak ada halangan. Selain harganya memang belum pernah sepanjang sejarah ya. Dia targetnya di 2580-an. Itu untuk gold. Coba kita lihat H1. Dan sebenarnya secara data rilis Amerika ya, ini masih ada satu PR lagi yang mungkin akan mendorong emas ini masih potensi naik. Itu yang akan kita dengarkan sama-sama di September bulan depan ya. Yang rencananya The Fed itu akan memangkas suku bunga 0,25 basis point. Selama ini selalu ditunda-tunda oleh The Fed ya. Betul, dan ini kan sudah mendekati kuartal akhir, jadi potensi besarnya sih memang dipotong. Ya. Dan sebenarnya isunya kemudian pengaruhnya nanti kalau memang ternyata betul dipotong, good for US dollar ya. No, bad. Iya, bad for US. Sebenarnya begini, ada situasi di mana kadang itu isunya sudah dilemparkan, isu ini sudah dilempar dari beberapa bulan sebelumnya. Nah, apakah kenaikan yang sekarang ini sudah menyerap isu itu sehingga nanti ketika rilis datanya mungkin naik sedikit kemudian malah turun, ataukah itu malah ditangkap positif oleh pasar bahwa ya memang Amerika sedang bad, dolar sedang bad, sehingga mereka akan mengalokasikan investasinya untuk ke aset-aset seperti emas. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari dolar sendiri di XY ya, mungkin nanti kalau ada waktu kita ini, dia tuh turun sekarang sudah di 101. Padahal yang seminggu yang lalu kita sudah bahas dia itu di sekitar 103. Sekarang di 101. Nah itu kalau break ya secara teknikal itu saya lihat US bisa sampai ke area 90-an seperti itu. Kita kembali ke gold. Ya. Gold Pak, ini kan sekarang ketahan di resisten 2 periode sebelumnya ya. Tapi ini menarik karena ini pola-pola yang sering berulang di gold. Ya, pola yang menyerupai double top. Tapi tidak persis double top karena dia bikin base ya.
bikin base di ini base, ini juga bikin base. Ya. Bisa ke M sih, cuman targetnya ya akan balik ke sini lagi. Oke. Targetnya bisa balik ke 2488 seperti itu. Oke. Tapi kalau ini break, targetnya menurut saya ini akan, ini tidak ada halangan. Nggak ada halangan. Ya 2486 sampai bisa dengan ke situ, yes. 2470 ini tidak ada halangan. Oke. Menurut saya kalau 2480 itu break, dia akan ke 2470-an. Oke. Balik ke situ lagi. Untuk potensi hari ini? Potensi hari ini kalau sell menurut saya tunggu kemungkinan ya dia balik ke sini 2505. Nah, di kita sini bisa ambil sell ya. Ya. Dengan targetnya mungkin di sini Bu, Minimal ya? di situ ya 2494 itu jadi kurang lebih ada 10 poin. 10 poin. Ya, ada 10 poin itu untuk Baik, emas. itu untuk emas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke oil. Oil ini. Yes, US oil kita daily dulu kan. Nah, ini kemarin juga kita sudah sampaikan setelah ada gap down ya. Ada gap, Nah, yes. ini tapi nggak ada gap down ya, yang ini ya. Sudah ini daily. Kemarin, Ini. itu ya. Oh iya. Ini. Dan kita kemarin juga sampaikan kalau dia tidak bisa nutup gapnya, dia akan turun. Betul. Ya, kita sampaikan. Betul. Dan ini sudah turun meskipun sekarang menurut saya ini berada di support lagi di kaki. Kalau kita kecilin lagi tuh. Nah, ini persis ya, Ya, tertahan yes. banyak mulai dari bulan berapa itu. Bahkan sini juga ada. Iya. Ya. Jadi ini di Mei 2024 ya sorry. Ini ya Juni 2024 bulan sekitar Februari kayaknya. Iya, Februari 2024. Jadi angka ini 73 sampai dengan 70 itu support yang kuat. Ya. Ya. Sebenarnya kalau nggak persis sih. Kalau ini head and shoulder ini bisa ya. Ini shoulder satu, ini headnya. Sebenarnya ini sudah bikin shoulder berikutnya, tapi ya. dia ditahan, dia naik lagi. Sebenarnya nggak persis terjadi sih head and shouldernya, cuman memang area ini kalau ini break, menurut saya mungkin oil akan turun. Ya, tapi kalau ini masih ditahan, kemungkinan dia akan balik lagi ke area 79-an lagi, 79-80-an lagi, seperti itu. Tetapi ini kalau saya lihat kan adalah daerah support yang cukup kuat ya. Support yang cukup kuat. Atau bisa juga dia ada pembalikan momentum untuk naik. Bisa. Jadi Coba, kita bisa ambil buy. Boleh. Atau kita lihat monthly dulu. Monthly. Coba kita lihat monthly-nya seperti apa. Ya. Oh ya, jadi dia itu sebenarnya, ini kan kemarin kita bikin segitiga ya Pak sebenarnya. Betul. Dan ini memang berada di support ya. Dan kalau lihat monthly, ini pergerakannya itu kan makin kecil nih, makin nyempit. Ada potensi kalau break ya kita ikutilah. Kalau break satu sisi, kalau misalnya dia turun, ada potensi dia ya akan turun ke area 5, enggak lah ya kayaknya 60-an mungkin ya. 60, tapi mungkin tidak lama karena menurut saya seperti yang saya bilang bahwa oil itu ada biaya produksi. Betul. Ya, ada biaya produksi yang dimana negara penghasil minyak itu biaya produksinya sekitar 60 sampai 70. Jadi kalau harga oil itu di bawah 70, otomatis ada beberapa negara yang mengalami kerugian. Dan pasti mereka nggak mau dong rugi. Berarti semacam angka psikologis Bu ya? Iya, angka apa ya? Ya kalau orang dagang itu HPP-nya itu paling di sekitar 75 sampai 80. Makanya kalau ekonom bilang ya bahwa di Indonesia itu nilai harga oil itu di Indonesia pantasnya itu 80.000. Iya, sekitar 80 ya. Berarti kita juga bisa ambil posisi apa nih Bu? Buy? Kalau sekarang buy, saya karena di dan support. Kita mungkin bisa take profit di itu 76, 75, 76 ya. Ya. Kita lihat H1 coba apa. Ya, H1 tertahan. Ya, ini kemarin gapnya. Yes. Dan sama sekali tidak kesentuh ya gapnya ya. Ya.
S1. Iya, ini sudah S1 ini. Betul. S1. S1-nya juga menarik ya, di periode hari ini dia tertahan, tapi juga ada periode sebelumnya. Betul, di sekitar 73.40 ya. Yes. Ada range 30 poin dari sekarang. Menurut saya bolehlah spekulasi buy, tapi jangan dimasukkan semua modalnya ya. Betul, karena averaging ada, ya. Betul, ada potensi dia ke 70-an. Di situ bisa beli lagi. Oke, baik. Itu untuk oil. Sekarang kita masuk ke Bitcoin. Yang banyak ditunggu-tunggu oleh Sobat Games Forex. Kita pindah dulu ke daily. Naik ya Bu ya? Naik, ya. Iya. Sebenarnya nggak naik banget sih, cuman dia memang bikin base ya antara ini 61-62 ribu ya sampai dengan ini 57 di sini. Sebenarnya kalau bisa kita gambar itu, kita gambar base-nya ya Pak. Ini. Oke. Langsung aja ditahan. Yes. Di sini ya. Ini base-nya. Oke. Base-nya di area itu. Di antara 61 ya, 62 lah ya, sampai dengan 57. Berarti ada sekitar 4 poin gitu ya. 4 poin. Jadi kalau dia masih mondar-mandir di situ, itu memang menandakan bahwa investor juga masih bingung ini mau dinaikkan atau mau diturunin. Dan area ini adalah area tengah-tengah atau 50%-nya dari all time high-nya di sekitar 72 sampai dia pernah break ke 49. Iya, ini pas di tengah-tengah mediannya ya. Iya. Coba kita turun ke H1. Nah, dia benar-benar bergerak persis di area base yang kita gambar, Pak. Dan dia juga memang bergerak antara R1 ya, resisten 1 sampai dengan pivot, di bawahnya pivot sedikit sih. Itu. Kalau untuk market spot itu saya belum menyarankan untuk buy ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Area buy-nya Bitcoin itu di 55.000 minimal. 55 minimal. Ke bawah malah collect buy di situ. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di market CFD seperti kita atau di future, nah ini sebenarnya di area 62-an nanti itu bisa ambil posisi sell. Betul. Paling enggak ketika dia berada di resisten 1 ini. R1 naik dikit ya. Di sini ini bisa spekulasi sell. Ya. Minimal kita di pivot ini kita lepas. Ya, kita take profit. Tapi kalau misalnya dia turun ke area 57-an, kita berani buy. Kita memanfaatkan area sideways-nya ya. Betul, jadi kita sell di area atas, kita juga buy di area bawah. Seperti itu Pak untuk Bitcoin. Dan itu keunggulan dari futures Bu ya. Betul. Jadi kita harga turun bisa sell, harga naik bisa buy. Betul. Bisa dua arah ya Pak. Dua arah. Kita nggak harus menunggu beli, kemudian kalau dia turun, kita hanya menunggu gitu kan. Nah kita bisa misalnya melakukan hedging ketika dia sell, ketika dia turun kita ambil posisi sell. Gitu. Karena kontrol full position terlalu lama juga pusing Bu. Iya, psikologinya ya. Psikologinya kena, kayak saya Bu ya. Padahal kita juga sudah sepakat ya Pak bahwa trading itu kalau saya sendiri bahkan ngomong 90% adalah psikologi. Ya karena mau sepandai-pandainya orang dalam hal apapun, tapi kalau psikologinya itu nggak waras, nggak sehat, dia nggak bisa mengambil keputusan. Mungkin awalnya waras Bu, tapi karena terlalu lama hold dia, sering akhirnya terbentur market ya. Terbentur market. Oke, baik, mungkin cukup untuk analisa market hari ini ya. Cukup, ya. Baik, terima kasih Sobat Games Forex, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu besok. Bye-bye. Bye-bye.